Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dina Nurliana, NIM 57 dari kelas B. Di sini saya akan menyampaikan beberapa rangkuman singkat dari dua materi tentang penelitian dan pengembangan sastra folklor pada era digital. Bagian yang pertama itu ada eksplorasi folklor di era digital berdasarkan materi Dr. Dwi Sulistyorini M. Hum. Yang pertama, apa itu folklor? Nah, folklor itu bukan sekedar dongeng lama. Ini adalah warisan budaya yang diturunkan secara lisan, baik berupa cerita rakyat, nyanyian, nasihat, hingga pantun. Intinya, folklor adalah cara nenek moyang kita menyampaikan nilai moral dan identitas bangsa. Yang kedua, mengapa harus digital? Nah, dunia sudah berubah nih. Agar folklor tidak dianggap kuno dan membosankan, kita perlu melakukan integrasi digital. Caranya bukan cuma mencatat teks, tapi menghidupkannya kembali melalui teknologi. Yang ketiga ada inovasi dengan kecerdasan buatan AI. Nah, ini tuh poin paling menarik karena visualisasi kreatifnya yang pertama yaitu dengan AI seperti text to image, kita bisa mengubah teks legenda lama menjadi gambar atau video dengan estetika modern, misalnya gaya anime atau ilustrasi batik digital. Yang kedua ada pengalaman imersif. Nah, bayangkan membaca legenda Gunung Bromo misalnya, namun didukung oleh suara narasi AI yang dramatis dan efek suara alam yang nyata. Ini membuat kita sebagai penonton seolah-olah berada di dalam cerita. Yang ketiga, produk yang dihasilkan bisa berupa e-book interaktif, komik digital, hingga forum diskusi virtual tempat anak muda bisa membahas makna di balik cerita tersebut. Nah, materi yang kedua itu membahas tentang metodologi penelitian dan pengembangan RAD dari sastra berdasarkan materi Prof. Dr. Nugrahaini Eko Wardani M. Hum. Yang pertama, dia membahas konsep research dan development. Nah, pada dokumen pertama itu tentang ide kreatif. Nah, sedangkan dokumen kedua ini tentang resep atau langkah-langkah ilmiahnya dalam sastra adalah proses untuk menciptakan produk baru seperti aplikasi atau buku digital yang kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Yang kedua, tahapan kerja yaitu siklus dan pengembangan. Nah, pembuatan media itu pembelajarannya itu ada tahapannya. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Nah, kita itu melihat dulu apa masalahnya. Misalnya siswa sulit memahami sastra karena medianya ini kurang menarik. Yang kedua, pembuatan prototype, membuat draft awal atau model awal media tersebut. Yang ketiga, validasi ahli atau FGD. Produk tersebut harus diperiksa oleh para ahli, yaitu ahli materi dan ahli media, untuk memastikan isinya benar dan teknologinya layak. Yang keempat, uji efektivitas. Nah, media ini dicoba di kelas asli. Apakah siswanya jadi lebih pintar setelah memakai aplikasi ini? Jika ya, berarti produknya sangat sukses. Selanjutnya ada poin ketiga, fokus pada 3 dimensi siswa. Nah, pengembangan sastra digital bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi harus menyasar 3 hal. Yang pertama, kognitif, siswa jadi tahu dan paham isinya. Yang kedua, psikomotorik, siswa terampil misalnya bisa menceritakan kembali atau membuat karya sendiri. Yang ketiga, efektif, ini yang terpenting, yaitu siswa bisa menyerap nilai moral dan karakter dari sastra tersebut. Nah, kesimpulan dari dua materi tersebut yaitu teknologi ini bukan musuh dari tradisi. Justru dengan adanya teknologi seperti AI dan media digital serta metode penelitian yang tepat, kita bisa menyelamatkan kekayaan folklor Indonesia agar tetap relevan, menarik, dan penuh makna bagi generasi masa depan. Oke, sekian itu penyampaian dari saya tentang materi folklor. Saya Dina Nuliana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.